bahas soal simulasi TKA Matematika tingkat lanjut jenjang SMA sederajat tahun 2025. Soal pertama di sini ada materi matrik. Diketahui matrik M2513 dan M pangkat negatif 1 melambangkan inverse dari matrik M. Berapakah nilai P dan Q yang tepat? Memenuhi P kali M inverse sama dengan Q kali 6 negatif 10 negatif 2 4. Pilih semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, jadi kita akan menentukan nilai P dan Q yang memenuhi persamaan ini. Nah, karena di persamaannya ada M inverse, berarti langkah pertama yang harus kita kerjakan, kita cari itu adalah M pangkat negatif 1 atau M inverse, dimana M inverse ini sama aja dengan 1 per determinan matrik M kali azoin dari matrik M. Berarti ini sama dengan 1 per, nah karena M nya merupakan matrik berorder 2 kali 2, kita tinggal kalikan diagonal utama kali diagonal samping. Berarti 2 kali 3 6 dikurangi 1 kali 5 5 kali azoin dari matrik order 2 kali 2, tukar pada diagonal utama, ditukar, berarti di sini jadi 3, di sini jadi 2, terus diagonal sampingnya kita ubah tanda jadi negatif 5 dan negatif 1, berarti sama aja dengan 6 per 6 dikurangi 5, berarti 1 kan, berarti 1 per 1 dikali 3 negatif 5 negatif 1 2. Nah, karena 1 bagi 1 itu 1 kali matrik ini, berarti hasilnya matrik 3 negatif 5 negatif 1 2. Nah, ini merupakan inverse dari matrik M. Kemudian kita substitusikan ke persamaannya, yaitu P M inverse sama dengan Q kali 6 negatif 10 negatif 2 4. Nah, P nya kita tulis ulang, kemudian M inverse nya kita substitusi di sini 3 negatif 5 kemudian negatif 1 2 sama dengan Q kali 6 negatif 10 negatif 2 4. Nah, kemudian kita kalikan P ke matrik ini dan Q ke matrik ini, berarti jadi 3P 3 kali P 3P negatif 5 kali P berarti negatif 5P, kemudian negatif P 2 kali P berarti 2P sama dengan Q kali 6 berarti 6Q, negatif 10 kali Q berarti negatif 10Q, negatif 2Q, dan 4 kali Q 4Q. Nah, pilih salah satu elemen. Mau elemen yang mana? Misalkan elemen baris pertama kolom pertama, ini juga sama, berarti elemen baris pertama kolom pertama untuk menentukan nilai P dan Q. Sehingga 3P sama dengan 6Q, berarti P sama dengan 6 dibagi 3Q. 6 dibagi 3 itu berarti sama aja dengan 2Q. Nah, kita tinggal substitusi nilai Q yang ada di pilihan jawaban. Berarti P sama dengan 2Q. Nah, karena yang di pilihan jawaban itu Q-nya ada 1, 2, dan 3, nah kita ganti Q-nya oleh 1, 2, dan 3. P sama dengan 2 kali 1, berarti sama dengan 2. P sama dengan 2 kali Q-nya kita ganti jadi 2 sama dengan, berarti 2 kali 2, 4. P sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, berarti untuk Q1 maka P-nya 2. Untuk Q1 maka P-nya 2, berarti jawaban ini betul. Nah, yang ini berarti salah karena P-nya harusnya 2. Kemudian untuk Q-nya 2 maka P-nya 4.
Untuk Q-nya 2, maka P-nya 4. Satu lagi untuk Q-nya 3, P-nya 6. Untuk Q-nya 3, P-nya 6. Berarti yang ini salah. Yang ini betul. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban pertama, pilihan pertama, ketiga, dan kelima. Soal selanjutnya di sini ada soal materi fungsi. Seorang murid memperkirakan banyaknya penonton suatu video dalam ribuan yang dibuat oleh konten kreator A di media sosial mengikuti model FT sama dengan 3 kali 2 pangkat T, dengan T adalah banyaknya hari sejak video diunggah. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, berarti kita akan menentukan 3 pernyataan ini benar atau salah. Nah, di soal diketahui di sini ada FT sama dengan 3 kali 2 pangkat T. Nah, ini merupakan fungsi banyaknya penonton dalam ribuan. Berarti ini fungsi banyaknya penonton dalam ribuan. Nah, kemudian T-nya ini adalah banyaknya hari. Berarti T ini harus dalam hari. T ini waktu, tapi harus dalam hari. Nah, sekarang untuk pernyataan yang pertama. Di sini video tersebut hanya ditonton oleh 3.000 penonton setelah 24 jam diunggah. Nah, karena T-nya harus dalam hari, berarti kita rubah dulu. 24 jam ini sama aja dengan 1 hari. Nah, kita tinggal ubah T-nya sama dengan 1. Berarti F1 sama dengan 3. Kita tulis lagi 2, T-nya ubah dengan 1, berarti sama dengan, ini pangkat dulu, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, karena dalam ribuan berarti ini sama aja dengan 6.000. Nah, di sini 3.000 penonton, sedangkan harusnya 6.000 penonton dalam waktu 1 hari. Berarti ini merupakan pernyataan yang salah. Selanjutnya, banyaknya penonton video meningkat 2 kali lipat. Nah, di sini 2 kali lipat dari hari sebelumnya untuk beberapa hari setelah diunggah. Berarti kita tinggal menentukan T2, 3, dan seterusnya. Berarti di sini F2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2. Berarti sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 ini 4, sama dengan 12.000. Nah, untuk hari kedua berarti banyaknya penonton ini 12.000. Betul, 2 kali lipat dari hari pertama. Kita cek lagi untuk hari yang ketiga, berarti F3 sama dengan 3 kali 2 pangkat 3. Berarti sama dengan pangkat dulu, 2 kali 3 berarti 8, berarti 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, 24.000 ini merupakan 2 kali lipat dari 12.000. Berarti ini merupakan pernyataan yang benar, meningkat 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Nah, kemudian di sini model banyaknya penonton ini tidak tepat untuk waktu yang cukup besar. Betul, ini tidak bisa ditentukan karena biasanya video kalau diunggah itu bisa saja viral di kemudian hari atau tidak ada yang menonton. Jadi ini jawaban yang benar. Soal berikutnya, soal ini merupakan soal materi vektor. Diketahui vektor U, vektor V, dan vektor W merupakan 3 vektor dengan vektor U 1, 1, negatif 1, vektor V 1, V1, 2, dan vektor W-nya 0, W1, W2. Berapakah nilai V1 dan W1 yang mungkin sehingga memenuhi
vektor W sama dengan vektor U dan vektor V. Pilih semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Jadi kita akan menentukan V1 dan W1 yang memenuhi persamaan vektor ini. Jadi persamaan vektornya itu yaitu vektor W sama dengan vektor U dikurangi dengan vektor V. Vektor W itu sendiri elemennya 0, W1, W2 berarti sama dengan vektor U-nya 1, 1, negatif 1 dikurangi vektor V-nya 1, V1, 2. Nah, kemudian ini berarti 0, W1, W2 sama dengan 1 kurangi 1 berarti 0, 1 dikurangi V1 berarti 1 dikurangi V1, dan negatif 1 kurangi 2 berarti negatif 3. Nah, karena kita akan menentukan W1 dan V1, berarti kita gunakan yang ini. W1 sama dengan 1 dikurangi V1. W1 sama dengan 1 dikurangi V1. Nah, kita tinggal mensubstitusikan nilai V1-nya. V1-nya ini ada 0, ada 1, ada 2 sesuai dengan pilihan. Nah, berarti kita substitusikan mulai dari 0. Berarti 1 dikurangi 0 berarti sama dengan 1. Berarti untuk V1-nya 0, berarti W1-nya haruslah 0. Haruslah 1. Berarti ini betul. Nah, untuk V1-nya 1, berarti W1 sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, berarti untuk V1 sama dengan 1, W1-nya harus 0. Berarti ini jawaban benar. Terus yang ketiga berarti salah karena harusnya 0. Nah, sekarang yang keempat yaitu 2, berarti W1 sama dengan 1 dikurangi 2 berarti sama dengan negatif 1. Berarti ini jawaban yang benar dan ini jawaban salah. Soal berikutnya, di sini ada soal transformasi geometri, yaitu segitiga PQR dengan titik P negatif 1,3, Q 3,3, dan R 1, negatif 2 didilatasi dengan pusat titik 0,0 dan faktor skala 3. Luas segitiga tersebut setelah dilakukan dilatasi adalah titik-titik satuan luas. Jadi di sini ada segitiga PQR yang kemudian didilatasi dengan pusatnya 0,0 dan faktor skala 3. Berarti nanti akan ada segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, anggap aja segitiganya ini. Nah, nanti segitiga ini yang akan kita cari luasnya. Seperti yang kita ketahui, ketika ada titik X, Y didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka bayangannya tinggal kalikan K dengan X dan Y. Berarti jadi KX, KY. Nah, arti untuk titik P negatif 1,3, untuk Q nya 3,3 dan R nya 1, negatif 2 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3, maka hasilnya adalah P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, tinggal kita kalikan. Negatif 1 kali 3 berarti negatif 3, 3 kali 3 berarti 9. Kemudian ini 3 kali 3 9, 3 kali 3 9 berarti 9,9. Kemudian R aksen. R aksennya 1 kali 3 berarti 3, negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Nah, karena P aksen, Q aksen, R aksen ini merupakan titik sudut segitiga
PQR setelah dilakukan dilatasi, maka kita bisa menggunakan luas segitiga dengan menggunakan determinan, yaitu luas segitiganya itu sama dengan 1/2 kali. Nah, ini untuk nilai X semuanya kita simpan di sini, berarti negatif 393, negatif 393. Kemudian Y-nya kita simpan 99 negatif 6, 99 negatif 6. Kemudian kolom ketiga kita simpan angka 1 semuanya. Nah, jadi kita akan mencari determinan dari matriks ini, tapi harga mutlak. Jadi harus harga mutlak nantinya bernilai positif. Berarti ini sama dengan 1/2. Ini berarti negatif 393, kemudian 99 negatif 6, 1, 1, 1, 2 kolom pertama dan kedua kita simpan di belakang, berarti negatif 3, 9, 3, kemudian 9, 9, negatif 6. Harga mutlak dari ini. Nah, kemudian kita kalikan, sama dengan setengah kali dengan negatif 3 kali 9 kali 1, berarti negatif 27. 9 kali 1 kali 3 berarti 27. 1 kali 9 kali negatif 6 berarti negatif 54. Nah, dikurangi ini 3 kali 9 kali 1 berarti 27. Kemudian negatif 6 kali 1 kali 3 berarti ditambah 18. Kemudian 1 kali 9 kali 9 berarti 81. Nah, ini harga mutlak dari ini, berarti sama dengan setengah kali ini negatif 27, negatif 27 tambah 27 berarti 0, berarti ini sisa negatif 54, negatif 54. Kemudian dikurangi 27 tambah 18 berarti 45, ditambah 81 berarti 126. 126 harga mutlak dari ini, berarti sama dengan 1/2 kali harga mutlak dari negatif 54 dikurangi 126 berarti negatif 180, berarti sama dengan setengah harga mutlak dari negatif 180 berarti 180. Nah, setengahnya dari 180 ini berapa? 90. Jadi jawabannya adalah 90 satuan luas. Soal berikutnya. Di sini ada soal tentang limit, yaitu diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x untuk x lebih dari 0 kurang dari 1, 1 untuk x sama dengan 1, 3 dikurangi x untuk x lebih dari 1 kurang dari 3, kurang dari atau sama dengan 3, 1 ditambah x dikurangi 3 dikuadratkan untuk x lebih dari 3. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa limit itu ada ketika limit x mendekati a dari kiri itu harus sama dengan limit x mendekati a dari kanan. Nah, untuk a yang dari kiri kita bisa ambil fungsi yang kurang dari. Untuk a yang dari kanan kita bisa ambil fungsi yang lebih dari. Jadi untuk pernyataan yang pertama di sini limit x mendekati 1 dari fungsi f(x) sama dengan 2. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini kita cari dulu limit x mendekati 1 dari kiri dan limit x mendekati 1 dari kanan, yaitu limit
X mendekati 1 dari kiri, berarti kita ambil fungsi yang kurang dari 1. Fungsi yang kurang dari 1 ini adalah fungsi yang pertama. Di sini berarti fungsinya 2x. Nah, maka fx-nya kita ganti jadi 2x. Kemudian kita substitusikan. Berarti 2x-nya 1 sama dengan 2. Berarti hasilnya 2. Nah, selanjutnya kita cari limit x mendekati 1 dari kanan. Kalau dari kanan berarti ambil yang lebih dari. Yang lebih dari itu ini x lebih dari 1. Berarti ambil yang 3 dikurangi x. Berarti 3 dikurangi x. X-nya kita ganti jadi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, karena limit kirinya 2, limit kanannya 2, berarti dapat disimpulkan bahwa limit x mendekati 1 dari fungsi fx ini adalah 2. Berarti untuk pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, di sini ada limit x mendekati 3, fungsi fx sama dengan 0. Nah, kita sama cari limit x mendekati 3 dari kiri, berarti yang kurang dari 3. Nah, yang kurang dari 3 ini kita bisa ambil 3 dikurangi x. Berarti 3 dikurangi x. Berarti sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, limit x mendekati 3 dari kiri adalah 0. Kita cari yang dari kanan. Limit x mendekati 3 dari kanan, berarti yang lebih dari 3. Kita bisa ambil yang ini. Berarti 1 ditambah x dikurangi 3 dipangkatkan 2. Berarti 1 ditambah x-nya kita ganti jadi 3 dikurangi 3 dipangkatkan 2. Berarti 3 dikurangi 3 itu 0 ditambah 1, berarti ini hasilnya adalah 1. Nah, karena ini 0, ini 1, berarti limit x mendekati 3 dari limit x mendekati 3 ini enggak ada. Berarti ini merupakan pernyataan yang salah. Kemudian satu lagi di sini ada limit x mendekati 4, fungsi fx sama dengan 2. Nah, untuk limit x mendekati 4 kita sama, tapi karena nggak ada yang kurang dari 4, berarti fungsinya cukup satu yang ini. Berarti limit x mendekati 4 dari kiri maupun kanan ya, berarti ini 1 ditambah x dikurangi 3 dikuadratkan, berarti sama dengan x-nya kita ganti jadi 4. 1 ditambah 4 kurangi 3 kuadrat, berarti 4 dikurangi 3 itu 1 dikuadratkan 1, berarti 1 ditambah 1 ini hasilnya adalah 2. Berarti karena ini 2 dan ini 2, berarti pernyataan yang ketiga itu adalah pernyataan yang benar. Soal berikutnya, di sini ada soal limit fungsi trigonometri. Limit x mendekati v sin x dikurangi v per 3 kali v dikurangi x kali cos 4x. Nah, kita coba substitusikan terlebih dahulu x-nya yaitu v. Nah, kita ganti x-nya menjadi v. Yang ini juga sama, kita ganti, ini juga sama. Sehingga hasilnya sin v dikurangi v berarti 0. Sin 0 itu 0 per di sini v dikurangi v berarti 0. Berarti 3 kali 0 0 dikali cos 4v berarti 0. Nah, ini merupakan bentuk tak tentu. Karena bentuk tak tentu, berarti kita bisa gunakan langkah yang lain. Kita coba menggunakan sifat limit x mendekati a dari sin a x dikurangi a per b x dikurangi a sama dengan a per b. Berarti kalau x dikurangi a di sini juga di bawah x dikurangi a, berarti hasilnya adalah a per b. A per b. Nah, kita coba menggunakan sifat limit yang ini. Kita coba tulis sama dengan limit
X mendekati V dari sin X dikurangi V per 3 kali V dikurangi X cos 4X. Nah, karena ini X dikurangi V dan bawahnya V dikurangi X, kita coba faktorkan. Limit X mendekati V dari sin X dikurangi V per di sini 3, keluarkan negatif 1. Nah, berarti negatif 1 biar jadi V, berarti dikali V, yang ini negatif biar jadi negatif 1 kali berapa biar jadi negatif X, berarti ditambah X dikali cos 4X, sehingga ini menjadi limit X mendekati V dari sin X dikurangi V per 3 kali negatif 1 berarti negatif 3. Ini kita ubah posisinya, X dikurangi V cos 4X. Nah, ini udah sama, X dikurangi V, ini juga X dikurangi V, sehingga bentukannya menjadi limit X mendekati V dari sin X dikurangi V per negatif 3 X dikurangi V. Nah, berdasarkan sifat ini bisa kita ubah menjadi limit X mendekati V, bentukannya seperti ini, limit X mendekati V 1 per cos 4X. Nah, sehingga karena ini udah sama seperti yang tadi sifat ini, berarti di sini ada angka 1 ya. Nah, berarti ini hasilnya adalah 1 per negatif 3. Berarti sama dengan 1 per negatif 3. Ini V nya kita substitusi 1 per cos 4V, berarti sama aja dengan negatif 1 per 3 dikali 1 per cos 4V itu sama aja dengan cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu berapa nih? Negatif 1 per 3 dikali cos 0 itu 1, berarti sama aja dengan negatif 1 per 3 dikali 1 per 1, 1, berarti sama aja dengan negatif 1 per 3. Berarti hasilnya adalah yang A. Soal berikutnya, di sini ada soal matrik. Matrik A, B, C, dan D berturut-turut berukuran P kali 3, 2 dikali Q, R dikali S, dan T dikali U. Di antara 5 nilai P, Q, R, S, T, U berikut, tentukan semua nilai yang dapat memenuhi persamaan matrik 2A ditambah B dikali 4C sama dengan 5D. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, berarti kita akan menentukan nilai P, Q, R, S, T, U. Nah, di sini ada persamaan matrik bahwa 2 kali matrik A ditambah dengan matrik B dikali dengan 4 matrik C sama dengan 5 kali matrik T. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita simpan semua ordo pada matrik di atas. Nah, perlu kita ingat bahwa yang pertama, jika ada konstanta dikali suatu matrik yang berukuran M dikali N, maka hasilnya adalah matrik yang berukuran M dikali N. Jadi ordonya sama dengan matrik A. Berarti ini matrik 2A ini akan sama dengan matrik A, yaitu P dikali 3. Berarti hasilnya adalah matrik yang berukuran P dikali 3. Kemudian B, di sini B itu 2 dikali Q, berarti kita simpen 2 dikali Q. Kemudian dikali dengan di sini 4C, berarti akan sama dengan matrik C. R dikali S sama dengan 5D, berarti akan sama dengan matrik D, yaitu T dikali U. Nah, selanjutnya 2 matrik dapat dijumlahkan jika
matrik A ditambah dengan matrik B jika dia ordonya sama. Jadi jika A matriknya M dikali N, berarti B juga ordonya M dikali N. Nanti hasilnya adalah matrik yang berordo M dikali N. Sehingga dapat disimpulkan bahwa P dikali 3 dengan 2 dikali Q ini sama. Berarti P ini sama dengan 2 dan Q ini sama dengan 3. Berarti P-nya udah ada 2, Q-nya udah ada 3. Nah, terus hasilnya apa? Matrik yang berordo P kali 3. Tadi P-nya 2, berarti ordonya 2 kali 3. Nah, dikali dengan matrik yang berordo R dikali S. Bentar. Ordonya R dikali S sama dengan T dikali U. Nah, dua matrik dapat dikalikan jika kolom pada matrik pertama itu sama aja dengan baris pada matrik kedua, atau 3 akan sama dengan R. Jadi 3 dan R ini harus sama. Nah, nanti hasilnya adalah matrik yang berukuran 2 dikali S. Berarti ini hasilnya. Nah, 2 dikali S. Ini sama aja dengan T dikali U. Berarti dapat disimpulkan bahwa 2 ini sama aja dengan T. Dan S ini akan sama dengan U. Dari sini kita dapat disimpulkan R-nya sama dengan 3, kemudian T-nya sama dengan 2. T-nya sama dengan 2. Nah, tinggal cari pilihan yang S dan U-nya sama. Berarti tengah-tengah 2 ini sama. Berarti ini tengah-tengah 2 itu 2, 3, 2. Tapi 1, 2, 3 salah. 1, 2, 2 salah. Berarti ini 2, 2, 2, 3, 3 harusnya. Nah, 2, 2, 3 salah. 2, 3, 3. 3, 2, 2 salah. Berarti yang benar adalah yang ini dan yang ini. Soal berikutnya. Di sini ada soal fungsi polinomial. Fungsi polinomial berderajat 3 fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah ax ditambah b memenuhi sisa pembagian fx oleh x ditambah 1 adalah 6. Dan sisa pembagian fx oleh x dikurangi 1 adalah 2. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, berdasarkan informasi di soal, yang pertama di sini ada fx dibagi oleh x ditambah 1. Berarti ini kita sama dengan kan 0 dulu, berarti x sama dengan negatif 1. Berarti sama aja dengan f negatif 1 sama dengan 6. Nah, kemudian untuk informasi yang kedua, di sini ada fx dibagi oleh x dikurangi 1. Nah, ini disama dengan kan 0 dulu, berarti x sama dengan 1. Artinya sisanya adalah f1 sama dengan berapa nih? Sama dengan 2. Nah, berdasarkan informasi itu, berarti kita bisa mencari nilai A dan B. Kita substitusikan x-nya dengan negatif 1. Dimana di sini fx-nya sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah ax ditambah b. Berarti kita ganti jadi f negatif 1. F negatif 1 itu sama aja dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 1. Maaf, ini pangkat 3, ini pangkat 2 ditambah A kali negatif 1 ditambah B sama dengan 6. Berarti negatif 1 pangkat 3 ini negatif 1 ditambah negatif 1 dikuadratkan berarti 1 dikali 2 berarti 2. A kali negatif 1 berarti negatif A ditambah dengan B sama dengan 6.
negatif 1 tambah 2 berarti 1, dikurangi A ditambah B sama dengan 6. Sehingga negatif A ditambah B ini sama aja dengan 6 kurangi 1. Atau negatif A ditambah B sama dengan 5. Ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian kita ganti X-nya menjadi 1. Berarti F1 ini sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 ditambah A kali 1 ditambah dengan B sama dengan 2. 1 pangkat 3 itu 1 ditambah 1 pangkat 2, 1 kali 2 berarti 2 ditambah 1 kali A berarti A ditambah dengan B sama dengan 2. Berarti 1 tambah 2 itu 3 ditambah A ditambah B sama dengan 2. Sehingga A ditambah B sama dengan 2 kurangi 3. Berarti di sini A ditambah B sama dengan negatif 1. Ini untuk persamaan 2. Nah, kita eliminasi nih untuk menentukan A dan B-nya. Di sini A ditambah B sama dengan negatif 1. Satu lagi negatif A ditambah B sama dengan 5. Nah, ini terserah nih mau eliminasi A atau mau eliminasi B. Kita eliminasi B sehingga didapat 2A. A dikurangi negatif A berarti 2A sama dengan negatif 6. Berarti A sama dengan negatif 3. Berarti informasi yang pertama ini salah. A sama dengan 2, harusnya A nya sama dengan negatif 3. Kemudian kita substitusikan bahwa A ditambah B itu sama dengan negatif 1. A nya negatif 3 ditambah B sama dengan negatif 1. Berarti B sama dengan negatif 1 tambah 3 berarti sama dengan 2. Nah, berarti B nya sama dengan 2. Sehingga fungsi polinomialnya menjadi f(x) sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah di sini A nya negatif, berarti negatif 3X ditambah 2. Nah, tinggal yang informasi yang kedua dan seterusnya. F negatif 2, berarti kita ganti X nya jadi negatif 2. Berarti F negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 ditambah 2 kali negatif 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali negatif 2 ditambah 2. Berarti menjadi negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 8 ditambah negatif 2 dikuadratkan berarti 4 dikali 2 berarti 8, negatif 3 dikali negatif 2 berarti 6 ditambah 2. Negatif 8 tambah 8 berarti ini habis, 6 ditambah 2 berarti 8. Berarti F negatif 2 itu 8. Ini jawaban yang salah. Sekarang F0. Berarti kita ganti X nya jadi 0. Berarti 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0 pangkat 2 dikurangi 3 kali 0 ditambah 2. Berarti ini 0 pangkat 3 0 ditambah 2 kali 0 pangkat 2 berarti 0 juga, dikurangi 3 kali 0 berarti 0 ditambah 2 berarti hasilnya adalah 2. Berarti 0 ditambah 0 dikurangi 0 tambah 2 2. Harusnya 2, iya betul. Ini jawaban yang betul. Kemudian di sini sisa pembagian fx oleh x dikurangi 2 berarti sama aja dengan f2 sama dengan 20. Kemudian yang ini sisa pembagian fx berarti f negatif 3 sama dengan negatif 2. Berarti kita cari f2 dan f negatif 3. Sekarang untuk f2 berarti sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 ditambah 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 3
ini 8, kemudian 2 pangkat 2 4 dikali 2 berarti ini 8, ini negatif 6, ini 2. 8 tambah 8 16 dikurangi 6 berarti 10 ditambah 2 berarti yang ini hasilnya 12. Berarti salah. Selanjutnya satu lagi F negatif 3 berarti negatif 3 sini negatif 3 pangkat 3 ditambah 2 kali negatif 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali negatif 3 ditambah 2 berarti negatif 3 kali negatif 3 berarti 9 kali negatif 3 negatif 27 ditambah negatif 3 kuadrat berarti 9 ditambah 2 18 di negatif 3 kali negatif 3 ditambah 9 kemudian ditambah 2 berarti 27 negatif 27 ditambah 18 ini berapa nih hasilnya? Negatif 27 ditambah 18 berarti negatif 789 ya, ditambah 9 berarti 0 ditambah 2 berarti hasilnya adalah 2, betul ya? Negatif 27 ditambah 18 berarti negatif 9 ditambah 9 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Berarti ini juga salah. Berarti sebenarnya jawaban yang benar itu cuma satu, yaitu yang F0 sama dengan 2. Soal berikutnya di sini ada soal vektor. Diketahui PQRS merupakan segi 4 sembarang jika titik T terletak pada ruas garis PR dan titik U terletak pada ruas garis SQ dengan 2 PT sama dengan TR dan 2 SQ sama dengan UK, diperoleh persamaan vektor 2 kali vektor PQ ditambah 2 kali vektor PS ditambah vektor RQ ditambah vektor RS sama dengan A kali vektor SQ ditambah B kali vektor TU dengan 10 dikali A ditambah B sama dengan, nah jadi yang harus kita cari itu nilai dari 10 dikali A ditambah B. Nah karena di sini di informasi soal ada 2 PT 2 kali PT itu sama dengan TR, 2 PT sama dengan TR, atau PT ini PT per TR ini sama dengan 1/2, atau kita bisa buat perbandingan vektor PT banding TR, PT banding TR berarti 1/2 karena searah berarti perbandingannya positif 1/2. Nah ini kita bisa cari vektor posisi T karena sama-sama di tengah berarti sama aja dengan 1 dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Berarti 1R ditambah 2P ini vektor ya, per 1 tambah 3 1 tambah 2 berarti 3. Nah berarti kita dapat vektor T ini sama dengan ini. Nah selanjutnya satu lagi ada informasi bahwa 2 kali SU ini sama dengan UK, atau kita dapat SU sama dengan RSU per UK sama dengan 1/2, SU banding UK 1/2, atau kita bisa buat perbandingan vektornya SU banding UK sama dengan 1/2, sehingga didapat vektor U, nih U nya udah di tengah berarti sama dengan 1 dekat dengan dekat, jauh dengan jauh, berarti Q ditambah 2 kali vektor S, 2 kali vektor S per 3. Nah kita dapat vektor T dan dapat vektor U di sini. Nah selanjutnya di sini ada persamaan vektor.
Nah, kita coba uraikan dulu yang ruas kiri. Kita uraikan dulu yang ruas kiri. Ruas kanan dulu. Ruas kanan di sini ada 2 peki. 2 peki. Ruas kiri ya, maaf. Aduh, di sini salah. Ruas kiri, maaf. Ruas kiri nih, ruas kirinya ada 2 peki ditambah 2 PS, 2 PS, kemudian ditambah LQ, kemudian ditambah LS. Nah, kita bisa uraikan nih seperti yang kita tahu bahwa berarti PQ ini merupakan vektor posisi Q dikurangi P, sehingga menjadi 2 kali Q dikurangi P ditambah 2 kali S dikurangi P ditambah Q dikurangi R ditambah S dikurangi L. Nah, berarti ini sama dengan 2Q dikurangi kali ke dalam dikurangi 2P ditambah 2S dikurangi 2P ditambah Q dikurangi S dikurangi R ditambah S dikurangi R. Nah, tinggal kita Q dengan Q ini satukan. Q dengan Q, kemudian P dengan P, S dengan S, dan R dengan R. Berarti di sini menjadi 2 kali 2 tambah 1 berarti 3Q, kemudian negatif 2P dengan negatif 2P berarti negatif 4P, kemudian 2S dengan S ditambah 3S, kemudian negatif R dengan negatif R berarti dikurangi 2R. Nah, ini untuk yang ruas kiri. Sekarang kita uraikan yang ruas kanan. Di sini ruas kanannya itu ASQ, ruas kanan. Ruas kanan. Ruas kanannya itu ASQ ditambah ditambah B kali TU. Berarti ini menjadi A Q dikurangi S sama dengan B U dikurangi T. Maaf, bukan sama dengan ya, ditambah. Ini ditambah. Berarti menjadi AQ dikurangi AS ditambah BU dikurangi BT. Nah tadi U-nya itu sama aja. Ini berapa tuh? Q ditambah 2S per 3 ya. Q bentar, dari sini dulu. AQ dikurangi AS ditambah B dikali U. U-nya tadi berapa nih? U-nya Q ditambah 2S ya. Q ditambah 2S per 3 dikurangi B, T-nya itu R ditambah 2P, R ditambah 2P per 3. Sehingga kita dapat AQ dikurangi AS ditambah B kali Q per 3 berarti 1/3 BQ, kemudian B dikali 2S per 3 berarti ditambah 2/3 BS, kemudian dikurangi ini B per 3R, kemudian dikurangi 2/3 P. Nah, berarti P dengan P, Q dengan Q ya. Nah, di sini
Q dengan Q. Kemudian ada S dengan S. Nah, berarti kita satukan nih. Berarti ini sama aja dengan A ditambah 1/3 B Q. Kemudian S dengan S berarti ditambah 2/3 dikurangi AS dikurangi B/3 L dikurangi 2/3 B. Nah, kemudian ini maaf ya, 2/3 B. Nah, gitu. Nah, kemudian kita samakan dengan ruas kiri yang tadi. Nah, misalkan kita mau ambil koefisien dari P itu negatif 4. Koefisien dari P itu negatif 4, berarti kita yang ini nih. Berarti 2/3 negatif 2/3. Nah, itu 2/3 B, maaf ya ini B-nya kelewat. Nah, negatif 2/3 B itu sama dengan, lihat koefisien dari P di ruas kiri. Ini negatif 4, berarti sama dengan negatif 4. Berarti B sama dengan negatif 4 kali 3 per negatif 2. Berarti hasilnya negatif 4 bagi negatif 2 berarti 2 kali 3 berarti B-nya sama dengan 6. Nah, udah dapat nih nilai B-nya 6. Tinggal kita substitusikan, mau koefisien dari Q boleh, mau koefisien dari S juga boleh. Nah, misalkan di sini kita mau ngambil koefisien dari Q yaitu 3. Berarti A ditambah 1/3 B sama dengan koefisien dari Q. Lihat, tadi itu 3, berarti sama dengan 3. B-nya kita substitusi 6. Berarti A ditambah 1/3 kali 6 sama dengan 3. Berarti A ditambah 6 bagi 3 berarti 2 sama dengan 3. Berarti A sama dengan 3 dikurangi 2. Berarti A sama dengan 1. Nah, dapat nilai A dan B-nya. Nah, setelah nilai A dan B-nya kita dapat, nah kita substitusikan ke persamaan yang kita inginkan. 10A yang soal inginkan 10A ditambah B ini dulu. Nah, berarti 10 dikali A-nya 1 ditambah B-nya 6 sama dengan 10 ditambah 6 sama dengan 16. Soal terakhir di sini ada soal tentang lingkaran, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di A negatif 2,1 dan menyinggung garis 4x ditambah 3y dikurangi 20 sama dengan 0 di titik B 2,4 adalah. Nah, jadi untuk menentukan sebuah persamaan lingkaran kita harus punya pusat dan juga jari-jari. Nah, pusatnya di sini ada yaitu di titik A negatif 2,1. Nah, jari-jarinya ini kebetulan tidak ada, berarti kita harus mencari terlebih dahulu. Karena ini merupakan sebuah lingkaran dan ada garis singgung. Jadi ceritanya ada lingkaran, berarti kan dia menyinggung di satu titik di sini yaitu titik B. Berarti titik B ini yaitu titik 2,4. Misalkan berarti ini merupakan titik yang ada pada lingkaran. Sehingga kalau kita ingin mencari jari-jari itu sangat mudah, tinggal kita substitusikan pusatnya sebagai pengganti A, B dan B-nya karena dia titik pada lingkaran berarti dia sebagai pengganti X, Y. Ini sebagai pengganti X, Y. Karena kan gini, persamaan lingkaran dengan pusat A, B itu X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ya, jadi X dan A nya tinggal kita substitusi. X nya di sini 2
dikurangi A-nya negatif 2 kuadrat ditambah Y-nya di sini 4 dikurangi B-nya 1 kuadrat, ini sama dengan R kuadrat. Sehingga 2 berarti ini ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kurangi 1 berarti 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. 2 tambah 2 berarti 4 dikuadratkan 16 ditambah 9 sama dengan R kuadrat. Maka 16 tambah 9 ini 25 sama dengan R kuadrat. Nah, jadi R kuadratnya di sini 25 atau R-nya itu akar dari 25 berarti 5. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan ke persamaan lingkarannya. X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, yang sekarang kita substitusi adalah AB dan juga R. Di sini AB-nya negatif 2, B-nya 1, berarti X dikurangi negatif 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan R kuadratnya 25. Berarti di sini menjadi X ditambah 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan 25. Nah, tinggal kita kuadratkan. X dikuadratkan berarti X kuadrat ditambah 2 kali X kali 2 ditambah 4X ditambah dengan 2 dikuadratkan berarti 4 ditambah Y dikuadratkan berarti Y kuadrat. 2 kali Y kali negatif 1 berarti negatif 2Y. Negatif 1 dikuadratkan berarti positif 1 dikurangi 25 sama dengan 0. Sehingga kita dapat persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 2Y. 4 ditambah 1 berarti 5 dikurangi 25 berarti min 20 sama dengan 0. Nah, yang akhirannya min 20, min 30 nggak mungkin, positif 30 nggak mungkin, yang ini juga nggak. Nah, yang ini namun ini diralat ya, negatif 2Y harusnya negatif 2Y.